Selamat bertemu kembali di channel Inilah Hidup. Semoga sehat dan selalu baik ya. Guys, apakah Anda percaya bahwa orang mati itu bisa jadi hantu atau gentayangan? Ikuti terus ya video ini, kita akan kupas tentang tema hantu ini. Apa benar manusia mati bisa berubah jadi hantu? Guys, tahu nggak? Saya sekarang ini mengisi kos yang sebelah kos saya ini ada sebuah kejadian yang sempat bikin gempar di daerah sini. Bahkan sempat diliput juga oleh media-media seperti media televisi nasional. Ceritanya waktu saya pindah kos ini, pas hari H saya pindah, saya lihat di sebelah kos saya ada garis polisi alias police line. Saya kaget juga, ada apa? Terus saya tanya ke tetangga di sini, ternyata di kos ini ada yang meninggal dan baru ketahuan setelah beberapa hari, bahkan sudah membusuk dan penuh bilatung. Orang yang meninggal itu adalah penghuni kos tersebut. Dan menurut tim dari kepolisian setelah diperiksa, orang tersebut sudah meninggal sekitar 4 hingga 7 hari. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang siapa orang tersebut, bagaimana kejadiannya, dan lain-lain. Yang saya bahas tentu yang berhubungan dengan tema konten kita kali ini, bahwa benarkah orang yang sudah meninggal akan menjadi hantu? Guys, setelah kejadian tersebut, banyak tetangga-tetangga di kos saya ini, termasuk pemilik kos, mencoba menghibur saya. Mungkin mereka khawatir saya takut dan tidak jadi mengisi kos tersebut yang sudah saya bayar. Karena rumah kos yang akan saya isi ini benar-benar bersebelahan dengan kos tersebut, tempat kejadian perkara. Padahal bagi saya hal seperti ini hal biasa, tidak berpengaruh apa-apa. Ya, sampai sekarang pun sudah hampir 1 tahun tidak ada kejadian apapun. Bahkan sekarang rumah kos itu pun sudah diisi dan juga tidak ada kejadian-kejadian aneh. Dulu waktu saya kecil pernah belajar silat dan setiap naik tingkat ya kita dites mentalnya di tempat-tempat angker, termasuk kuburan-kuburan tua dan kuburan-kuburan yang baru saja orang meninggal. Dan alhamdulillah aman-aman saja. Sampai saat saya pernah sempat belajar hal-hal spiritual, disuruh melakukan hal-hal aneh-aneh seperti dzikir di suatu tempat yang angker-angker, kemudian tempat yang tidak biasa lah begitu. Juga tidak ada masalah, aman. Ya, memang semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan fenomena-fenomena menakutkan yang disebut hantu itu sebenarnya berawal dari cerita dan hanya sekedar katanya. Kalau di zaman sekarang ya sekedar film dan konten-konten yang menghibur, yang sampai sekarang pun masih sulit dibuktikan kebenarannya. Sebagai informasi saja, ketika kita menonton, tahukah Anda kondisi otak kita itu sedang berada di gelombang alfa? Atau lebih gampangnya, kondisi di mana informasi siap untuk diterima tanpa ada filter atau pikiran logis sehingga apapun akan dianggap benar. Makanya wajar banyak penampakan yang katanya banyak orang alami itu selalu mirip bahkan sama karena sudah sama semua yang ditontonnya. Guys, sampai sekarang pun belum ada yang bisa membuktikannya tentang keberadaan hantu. Apalagi ada manusia mati, kemudian gentayangan dan jadi hantu. Itu semua masih di tataran katanya. Bahkan dalam kitab suci pun tidak ada pernyataan seperti itu. Sementara secara ilmu pengetahuan belum ada penelitian ilmiah yang dapat secara definitif membuktikan keberadaan hantu. Sebagian besar bukti yang diklaim sebagai bukti hantu adalah berupa foto, video, rekaman suara, atau kesaksian orang-orang yang mengalami pengalaman supranatural. Bukti-bukti tersebut sering diragukan keasliannya karena bisa saja hasil dari manipulasi, kesalahan teknis, halusinasi, sugesti, atau kebetulan.
Meskipun begitu, banyak orang tetap percaya bahwa hantu itu ada. Kepercayaan terhadap hantu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suatu kepercayaan atau keyakinan, budaya, tradisi, psikologi, dan sosial. Satu kepercayaan atau keyakinan memberikan pandangan tentang kehidupan setelah kematian, dan kemudian sayangnya disalahartikan dan dihubung-hubungkan dengan hantu. Budaya dan tradisi memberikan cerita-cerita tentang hantu dan cara-cara untuk berhubungan atau berdamai dengan mereka. Sementara psikologi memberikan penjelasan tentang bagaimana manusia mengolah informasi dan emosi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diketahui atau tidak terlihat. Dari sisi sosial, memberikan pengaruh dari lingkungan sekitar dan media massa yang menyajikan informasi atau hiburan tentang hantu. Jadi, apakah Anda percaya bahwa orang mati itu bisa jadi hantu? Apakah Anda pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan hantu? Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena hantu ini? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.